mindset kita tentang bekerja itu diganti. Bekerja itu perintah Allah. Jadi ketika kita bekerja dapat nggak dapat, dapat pahala karena kita menjalankan perintah Allah. Jadi satu, bekerja itu adalah perintah Allah. Terutama untuk bapak-bapak yang di bawahnya punya orang-orang yang ditanggung, bekerja itu adalah ibadah, bukan mencari rezekinya. Yang pertama kali bekerja itu adalah ibadah. Sehingga nanti kalau kita misalnya dagang nih, jalan ke pasar, nggak dapat apa-apa, tapi kita sudah menunaikan perintah Allah, kita sudah mendapatkan pahala misalnya, gitu ya. Jadi pertama kali yang harus kita pahami adalah bekerjanya kita ke kantor, ke pasar, berdagang, kerja dimanapun itu, pada dasarnya kenapa kerja? Karena saya diperintahkan Allah untuk bekerja. Sehingga nanti apapun hasilnya, yang jelas kita sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan. Sama dengan berdoa. Berdoa itu perintah Allah. Diberikan atau tidak diberikan, itu nomor sekian lagi. Karena begitu kita angkat tangan, Rabbana hablana, itu sudah ada pahalanya. Meskipun anaknya tetapnya bandel gitu ya. Bukan itu intinya, tapi Allah perintahkan ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah perintahkan famshu fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, cari rezekiku. Itu perintah Allah. Maka ketika kita jalan untuk mencari rezeki, berdoa kepada Allah misalnya, itu kita sudah menunaikan perintah Allah. Adapun urusan rezekinya yang lain-lain seperti apa, nah itu urusan yang lain lagi, ya. Tapi yang jelas, kalau gitu saya udah aja diam gitu ya. Rezekinya udah dia terus satu, kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Diamnya itu udah dosa. Pengangguran itu bahaya. Selain berbahaya di dalam konteks kemasyarakatan, karena dalam Islam juga tidak disukai. Kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan, misalnya. Ya. Karena di dalam Islam nggak boleh ada yang idle. Jadi jalannya saja itu adalah menunaikan perintah Allah. Wa bis sama'i rizqukum, kalau rezeki kalian adanya di langit. Kemudian nanti Allah titipkan di tempat-tempat tertentu dan kita diperintahkan untuk menjemputnya. Jadi rezekinya kan sudah ditetapkan, Bapak tinggal jemput saja. Udah disiapin di situ 2 ayat misalnya buat Bapak. Kemudian kita nggak mau ngambil, ya sudah nggak akan jadi gitu ya. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu itu telah ditetapkan, tapi kemudian tidak bisa kita beralasan karena sudah ditetapkan, ya udah kita tidak mengerjakan untuk mengambilnya. Satu tadi ya, karena jalannya saja itu adalah menunaikan perintah Allah. Jadi bapak-bapak ini yang tiap hari pergi, yang tiap hari bekerja, yang tiap hari ngurusin apa nafkah itu kok pahalanya banyak sekali. Pahalanya banyak sekali. Baru jalannya saja. Nanti bawahnya itu ada pahalanya lain lagi. Begitu ngasihnya itu pahalanya lain lagi. Jadi pahalanya berlipat-lipat, numpuk itu. Ya. Jadi jalannya saja dapat pahala, nerimanya kemudian bawa pulangnya itu ada pahalanya lain lagi. Begitu kita ngasih ke istri kita, ke anak kita, itu ada pahalanya lain lagi. Itu semuanya urusannya adalah itu perintah Allah, makanya kita jalan. Yang kedua, kenapa kita tetap perlu berikhtiar? Karena tidak ada yang tahu apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Misalnya, saya mah kalau udah ditakdirin dapat 2M, saya duduk juga dapat. Siapa yang mengatakan hari ini kita akan dapat 2M atau tidak dapat 2M? Kan gak ada. Ya akhirnya kita akan cari, secara fitrah kita akan cari. Itu kan Ibnu Qayyim dulu pernah di debat juga ya masalah itu. Kalau sudah ditakdirin mah, ya saya akan datang gitu ya. Saya nggak usah usaha. Akhirnya dia dikasih makanan Pak, apa minuman, makanan minuman. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, itu nggak usah dimakan juga kamu kenyang. Akhirnya bertahan. Lama-lama lapar. Nah kok nggak kenyang-kenyang? Ya kalau mau kenyang makan, gitu kan kata Ibnu Qayyim. Enggak, kalau Allah takdirkan saya kenyang, itu pasti saya kenyang.
Akhirnya dia lapar dimakan juga. Oh kan, kalau Allah takdirkan kamu kenyang, Allah ciptakan sebabnya, yaitu makan. Tadi dan mindsetnya itu, kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, nggak makan juga saya pasti kenyang. Akhirnya sama Ibnu Qayyim itu diberikan makanan di depannya, jangan dimakan, jangan dimakan. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, tuh kamu pasti kenyang tanpa makan. Jadi diam lama-lama dimakan. Akhirnya dia nyerah, oh ternyata memang harus dikerjakan. Takdir Allah itu harus dikerjakan, karena kita tidak tahu apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Sehingga kemudian kita tidak bisa beralasan, ya karena Allah sudah takdirkan saya begitu. Mak siapa yang mengatakan Allah sudah mentakdirkan seperti itu sebelum kita datang untuk mencoba? Kan begitu. Sehingga Allah takdirkan kita dapatnya 50 juta. Dalam bayangan kita dapatnya 100 juta gitu ya. Tapi kalau kita tidak datang, kita tuh tidak tahu apa yang Allah takdirkan. Makanya bohong kalau ada orang bersandar pada takdir dan melupakan ikhtiar. Karena pada hakikatnya dia tidak tahu tuh di depan dia itu 50 juta atau 100 juta. Sampai dia datang kemudian ternyata yang dapat, oh cuma 50 juta ya, bukan 100 juta. Lalu dia baru imani, oh Allah sudah takdirkan kepada saya 50 juta. Kan begitu Pak ya? Sebelum kita datang kan kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan. Makanya kalau ada orang berpikir, ya udahlah kalau dia takdirkan saya diam aja. It's clear, karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan. Datang, kerjakan, baru kita tahu apa yang Allah takdirkan. Gitu ya. Baik, kemudian yang sakit. Ini bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah itu ada satu peristiwa besar yang membuat sebagian besar para sahabat marah, termasuk Umar bin Khattab. Itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin udah semangat banget gitu melakukan umroh, tiba-tiba dihalangi. Nggak boleh umroh, kata orang-orang musyrik. Akhirnya kemudian Nabi mengalah dan membuat kesepakatan namanya perjanjian Hudaybiyah. Ini bulan Zulqa'dah, persis seperti yang sedang kita nikmati ini. Kata sahabat, ini kalau kita serang ke orang Mekah saat ini, mereka kan sedang rapuh-rapuhnya, itu pasti selesai. Malah bikin perjanjian yang isinya merugikan kaum muslimin. Oh, para sahabat itu bencang-bencang, termasuk Umar bin Khattab. Ini ketentuan yang sekilas tampak buruk itu untuk kaum muslimin dan ditetapkan oleh Nabi SAW. Tapi begitu pulang ke Madinah, Allah menurunkan satu surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kalian kemenangan yang nyata, atau aku telah memberikan kalian kemenangan yang nyata. Ternyata perjanjian Hudaybiyah yang tidak menyenangkan itu, yang membuat marah banyak orang itu, Masya Allah, itulah yang kemudian menjadi tonggak besar perjalanan dakwah Nabi SAW. Ya, saya tidak akan menceritakan prosesnya karena sangat panjang, cukup hasilnya saja Pak. 2 tahun orang yang masuk Islam pasca perjanjian Hudaybiyah, 2 tahun setelah Hudaybiyah jauh lebih banyak ketimbang 19 tahun Nabi dakwah dari mulai Mekah sampai Madinah. Ya, gitu ya. Untuk membuktikan bahwa ternyata kadang-kadang ketika Allah menetapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu jalan yang Allah tetapkan agar kita meraih kemuliaan, meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Sama lah, sakit gitu ya. Sakit. Ya sepintas kan tidak menyenangkan, ya. Sepintas tidak menyenangkan. Punya problem dengan anak-anak kita, ya, dengan orang tua kita, atau dengan yang lain di dalam pekerjaan misalnya, atau secara ekonomi, atau secara kesehatan, atau apapun itu, semua takdir Allah yang menurut kita tidak menyenangkan bagi orang beriman, itu jalan yang telah Allah tetapkan untuk memuliakan kita. Hudaybiyah begitu, ujungnya luar biasa. Kemudian ya kalau dalam level individu kita ya, kayak tadi sakit
misalnya ya. Ini kok cicilan nggak lunas-lunas misalnya itu yang ada ya gimana mau lunas, udah lunas cicil lagi kayak nggak lunas-lunas. Itu terkadang Allah menyiapkan kemuliaan-kemuliaan untuk kita. Dengan sakit itu kan Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Saking sayangnya Allah dengan kita, saya tuh pengen kamu itu nggak punya dosa, tapi kamu dosa mulu, itu gimana caranya? Ditungguin sepertiga malam nggak datang-datang, gitu. Ya, istighfar cuma 3 kali setiap kali selesai sholat itu juga kadang-kadang asal ucap aja. Tapi Allah terlanjur sayang kepada bapak-bapak, itu gimana caranya? Allah yang terlanjur sayang dengan seorang hamba, Allah ingin hamba itu kalau bisa kamu jangan punya dosa. Nah, ada udah terlanjur sayang sama antum gitu. Kalau punya dosa kan begini tuh dampaknya. Kitanya dosa dulu. Udah dosa ya udahlah, kalau nggak bisa dihindari, udah. Saya tunggu di sepertiga malam, tolong datang saya ampuni semua. Kan begitu. Ya, yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Allah turun ke langit dunia kalau sudah datang sepertiga malam yang terakhir, kemudian berfirman, siapa yang ingin meminta ampun maka semua dosanya aku ampuni. Ternyata setelah nonton Liga Champions tidur gitu, nggak ada istighfarnya, nggak ada tahajudnya gitu. Ternyata setelah kebelet pengen pipis itu lanjutin tidur lagi, nggak ada wudunya, nggak ada salat-salatnya. Kan Allah ya itu ditungguin gitu. Tapi saya udah terlanjur sayang sama ente, gimana caranya? Ya udah dah nih, karena kasih sakit aja. Dengan sakit ini gratis, nggak istighfar, nggak tahajud, dosanya diampuni. Ya udahlah, rugi misalnya. Kamu nggak istighfar, kamu nggak tahajud, kamu nggak puasa, tapi dosanya diampuni. Ya begitu, kan Allah sudah terlanjur sayang dengan bapak-bapak. Ya sudahlah, dikasih ini, dikasih ini. Ya habis dikasih jalan yang lain gak dikerjakan gitu kan. Tapi Allah sudah pengen, pokoknya kamu kalau pulang ke saya jangan bawa dosa. Ya, tapi kan nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa saya tunggu istighfarnya di sepertiga malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar. Begitu datang waktu sahur istighfar, habis selesai dosanya. Nanti bikin dosa lagi, istighfar lagi di waktu sahur, selesai lagi dosanya. Wafat nggak ada dosanya kan begitu. Pengennya Allah kan begitu. Ya kan, tapi tiba-tiba kayak tadi ditungguin nggak datang, ini nggak. Oh ya udahlah kalau begitu ya ini aja lah, ini gratis nih. Nggak datang di waktu sahur nggak apa-apa, ya nggak melaksanakan ini nggak apa-apa. Tapi saya titip sakit, saya titip sulit dalam ekonomi, saya titip diuji oleh anak-anak, saya titip diuji oleh istrinya, ya diuji oleh suaminya. Sabar, ya udah selesai. Nggak istighfar juga diampuni dosa-dosanya. Kan gitu kan, baik semuanya. Baik, demikian. Sedikit Ustaz. Ya. Terkait dengan momentum sakaratul maut yang tadi Ustaz sampaikan. Tadi kan baik ketika sakaratul maut itu menimpa kaum muslimin, kaum mukminin maupun kaum belum dengar perannya setan itu di mana itu Ustaz. Karena kan setan bersumpah akan mengganggu umat manusia sampai di akhir hayat. Ini saya mau tanyakan, pada saat momen sakaratul maut itu di mana peran setan itu dan para kita? Baik, jazakumullah khairan. Di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi atau di dalam buku Al-Yaumul Akhir jilid 1 yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, itu sampai dibuat satu subbab khusus gitu ya. Kalau bab tentang sakaratul maut ada subbabnya, di situ adalah hudurus syaitan indal ihtidar, kehadiran setan ketika ihtidar. Ya. Tadi tidak saya jelaskan karena tadi konteksnya menceritakan perjalanan ruh. Tapi kalau dalam konteks menceritakan apa saja yang terjadi, banyak yang terjadi ketika sakaratul maut. Di antaranya salah satunya adalah hudurus syaitan, hadirnya setan, bahkan kubara'us syayatin, setan-setan senior. Ya, rupanya ada senioritas juga, cuma nggak ada perpeloncoannya aja itu. Ya. Dan setan-setan senior. Kenapa yang senior?
Ya karena apa? Kalau orang kalah dengan setan di waktu itu, ya itu kan final battle-nya istilahnya. Karena setelah itu kan gak ada tobat lagi. Ya, gak ada tobat lagi, setelah itu meninggal dunia. Kalau setan yang kalah, nah setan gak punya kesempatan lagi karena setelah itu kan meninggal dunia. Maka setan itu berupaya keras kalau sudah datang masa-masa sakaratul maut. Nah ini yang terakhir. Makanya diutusnya setan-setan yang berpengalaman. Ya, setan-setan yang memang yang sudah kawakan. Jadi dia akan menggoda manusia, lalu dia mengambil bentuk-bentuk orang-orang yang dia kagumi. Mungkin ustadznya. Nah, kalau bapak-bapak itu luar biasa, itu bukan saya Pak. Jangan percaya. Ada apa? Pembimbing spiritualnya gitu ya. Ada dalam bentuk orang tuanya. Nanti dia akan menawarkan sakaratul maut itu sakit nah. Ya. Jadi tolong kamu pegang kalimat ini agar tidak merasakan sakit. Orang Pak, kalau lagi tenggelam apa aja kan diambil. Kalau perlu rambut orang dijambak sama dia itu. Kalau lagi tenggelam, apalagi tenggelam dalam sakit sakaratul maut, uluran tangan siapapun pasti diambil untuk menyelamatkan dirinya. Begitu ya. Wah Pak, kalau udah kepepet-pepet pinjol juga diambil lagi terus. Ya kan? Apalagi lagi sakaratul maut, orang tenggelam kan apa aja dipegang gitu untuk menyelamatkan dirinya. Nah, nanti setan itu akan dalam bentuk ayahnya yang sudah meninggal misalnya, gurunya yang sudah meninggal, atau siapa saja dari orang-orang yang punya hubungan dengan dia, kemudian dia tawarin bantuan sakit ya, saya kasih minum, ini sakit ya, ucapkan kalimat ini, oh ini ya, saya bantu dan lain sebagainya. Dan kata Imam Al-Qurtubi itu mayoritas orang selesai di situ, nggak bisa bertahan, nggak bisa bertahan. Wah, jangankan lagi sakaratul maut Pak, lagi sehat walafiat gini Pak, setan kadang-kadang kita ikut ya, kata setan udah lihat aja, nggak apa-apa gitu. Dan kita ikut Pak, lagi sehat walafiat, setan datang, setan yang cetek, kita ikut bujukan setan, gitu ya. Bapak-bapak, kalau saya tanya, kalau setan datang menggoda kita sudah bisa belum menghindari dalam keadaan sehat walafiat, dan setan yang datang setan yang biasa ya. Kan kadang-kadang enggak Pak ya, kadang-kadang kita masih ikut aja, setan pengen kita, lalu kita ikutin. Nanti kita dalam kondisi yang sangat sulit, sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba setan datang mengulurkan bantuan dan setan menggoda, dan itu dengan setan-setan yang paling top gitu ya. Makanya kata Imam Qurtubi, kebanyakan orang selesai di sini. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sebagian orang yang akan diselamatkan oleh Allah ketika itu adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang ikhlas dalam semua pekerjaannya, dalam semua ibadahnya. Setan saja katakan, sebelum apa-apa setan sudah mengatakan, yang ini saya nggak sanggup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Saya dari sekarang sudah angkat tangan, saya nyerah. Makanya kalau nggak mau diganggu saat-saat itu, ya, upayakan jadi orang-orang yang ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Setannya udah nyerah dari awal, sebelum apa-apa. Setan kan sudah mengajukan klausul, ya Allah panjangkan umur saya. Ini kayak persis kalau bapak-bapak ulang tahun panjang umur itu yang pertama kali minta setan, minta panjang umurnya. Ya Allah panjangkan umur saya, nggak nanggung minta panjangnya sampai kiamat Pak. Ya, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun ya. Ya kita kan mau panjang umur ya, kita gugur diri juga ya, paling 90, paling 80 gitu. Setan nggak kira-kira mintanya sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kata Allah, enggak, kalau sampai hari kebangkitan nggak mungkin ya, karena setelah hari kebangkitan nggak ada mati lagi. Pintar tuh setan ya. Jadi dia minta abadi nggak mati dengan, ya Allah kalau kau mau matikan saya boleh, matikan saya nanti di hari kebangkitan. Tapi kan Allah lebih pintar daripada setan ya. Gak mungkin Allah dikelabui setan gitu.
Enggak. Kalau orang minta dimatikan di hari kebangkitan, sama saja bohong. Hari kebangkitan itu hari semua orang hidup semua, bukan ketika mati. Gitu. Lah kalau kebangkitan menikah, siapa yang mau disiksa? Makanya kata Allah, innaka minal muntarin ila yaumil waqtil ma'lum. Nanti saya tentukan, yaitu ketika tiupan pertama selesai. Kata setan, saya akan menggoda ini. Nah, kemudian ditutup klausulnya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, saya dari sekarang saya nggak bisa. Kalau yang lain-lain, insya saya gampang. Gitu ya. Setan juga insya Allah. Insya Allah ya. Jadi begitu. Memang ada nanti setan hadir ketika kesalahan Allah. Baik. Kita tutup halaqah kita ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika datang waktunya sakaratul maut kita, malaikat-malaikat yang hadir adalah malaikat-malaikat yang berwajah putih dan menyenangkan. Ketika petugas pencabut nyawa datang, petugas pencabut nyawanya akan berkata kepada roh kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, silahkan pulang ya kepada Allah ya dengan penuh keridhaan dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.